Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih pagi nih? Sehat kan? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran kimia. Materi kita pada pagi hari ini itu tentang ikatan kimia. Nampak PPT yang Ibu share kan? Nampak, Bu. Coba satu orang baca motivasinya dulu. Coba Haira Najwa baca motivasinya. Motivasi. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Ya, jadi pembelajaran itu tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang kestabilan atom. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang struktur Lewis. Dan yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang ikatan ion. Dan yang terakhir itu Ibu akan menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Coba satu orang baca yang pertama nomor 1. Ayo siapa mau baca? Halo, dengar suara Ibu, Nak? Dengar, Bu. Coba satu orang baca yang nomor 1. Coba Prima baca coba. 1. Unsur-unsur tersebut umumnya tidak ditemukan secara tersendiri, tetapi atom-atom bergabung dengan atom-atom sejenis atau atom-atom lain supaya dapat membentuk suatu senyawa. Nah, bergabungnya atom-atom tersebut terjadi melalui suatu ikatan yang disebut ikatan kimia. Nah, jadi kan pada bab sebelumnya kalian udah belajar mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik itu kan tidak ditemukan secara sendiri-sendiri, melainpun unsur-unsur itu atau atom-atom itu ditemukan dalam keadaan bergabung satu sama lain dengan atom dia yang sejenis kan. Jadi dia nggak ditemuin dalam sendiri aja kan. Nah, ditemuin dalam atom-atom yang bergabung dengan atom-atom yang sejenis dengan atom-atom yang lainnya supaya dia membentuk senyawa. Tujuannya itu supaya dia membentuk senyawa. Nah, bergabungnya atom-atom inilah terjadi melalui suatu ikatan. Nah, ikatannya itu disebut dengan ikatan kimia. Coba baca yang nomor 2 lagi. Coba Marsha baca nomor 2. 2. Dapat diibaratkan batu bata yang menyusun bangunan rumah. Batu bata tersebut satu sama lain diikat oleh semen yang ditambahkan pada tiap celah antara batu bata. Selanjutnya, semen yang telah mengeras akan membentuk ikatan yang kuat. Hasilnya berdirilah bangunan kokoh yang stabil. Kalian pasti pernah kan nengok orang lagi bangun rumah atau orang lagi bangun gedung gitu. Nah, sama halnya dengan ikatan kimia, dapat ibaratkan dengan batu bata yang menyusun bangunan rumah. Nah, kan batu bata itu kan disusun satu persatu kan sama orang tuh, sama tukang bangunan tuh. Nah, untuk menyatukan batu bata yang satu dengan batu bata yang satunya lagi, itu kan biasanya tuh digunain semen kan, ditambahkan dengan semen. Nah, tujuan penambahan semen tuh supaya apa? Supaya dia tuh nanti pas mengeras batu bata yang satu dengan batu bata yang lain itu, dia terikat dengan kuat. Nah, hasilnya itu berdirilah bangunan yang kokoh dan stabil.
Nah, tujuannya itu kan supaya berdiri bangunan yang kokoh dan stabil. Nah, sama nih halnya dengan ikatan kimia. Ikatan itu terjadi antara sama halnya dengan ikatan kimia. Ikatan yang terjadi antara batu bata tadi ini juga berguna dalam ikatan kimia. Kalau dalam ikatan kimia, gunanya itu untuk mencapai kestabilan. Jadi gunanya ikatan kimia itu adalah untuk mencapai kondisi kestabilan. Ingat ya, gunanya itu untuk mencapai kondisi kestabilan. Dia diibaratkan dengan batu bata. Nah, apa itu ikatan? Kalian pasti udah sering kan dengar kata ikatan? Sering kan dengar kata ikatan, Nak? Sering. Nah, ada yang tahu apa itu ikatan? Ada yang tahu apa itu ikatan? Ikatan itu kan banyak contohnya, ada ikatan teman, ada ikatan persahabatan. Nah, kita udah sering kan gunain kata-kata ikatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita lanjut untuk materi selanjutnya itu tentang kestabilan unsur. Di dalam tabel periodik, kalian pasti tahu kan ada suatu golongan, itu namanya gas mulia. Nah, kalian tahu nggak kalau gas mulia itu unsurnya stabil, sedangkan unsur-unsur yang lain itu dia nggak stabil. Ada yang tahu kenapa atom gas mulia itu dia stabil, sedangkan atom yang lain itu dia nggak stabil? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa atom gas mulia itu stabil, sedangkan atom yang lain itu dia nggak stabil? Ada yang tahu? Karena afinitas elektronnya rendah, Bu. Karena apa tadi? Afinitas elektronnya rendah. Karena afinitas elektronnya rendah. Itu bisa juga, tapi sekarang kita belajar tentang kestabilan unsur. Nah, kita tengok nih ya jawabannya di sini. Nah, jadi kenapa unsur gas mulia itu dia stabil? Karena semua unsur di gas mulia itu dia memiliki 8 elektron valensi, kecuali si helium tadi yang dia mempunyai 2 elektron valensi. Jadi kenapa unsur gas mulia itu dia stabil? Karena dia punya 8 elektron valensi, kecuali si helium, yang mana si helium ini dia punya 2 elektron valensi. Coba satu orang ulang apa yang Ibu bilang tadi, Nak? Kenapa dia stabil? Karena memiliki 8 elektron valensi. Ya. Karena dia punya 8 elektron valensi, kecuali si helium tadi yang dia hanya punya 2 elektron valensi. Nah, susunan elektron yang demikianlah yang menyebabkan gas mulia itu dalam keadaan stabil. Jadi atom-atom lain selain gas mulia itu dia berada dalam keadaan tidak stabil. Sehingga di alam itu dia selalu didapatkan dalam bentuk unsur, ada yang diatomik, ada yang poliatomik, atau dalam bentuk persenyawaan. Jadi jawabannya kenapa tadi unsur gas mulia itu stabil? Karena dia punya 8 elektron valensi. Kecuali si helium yang mana dia punya 2 elektron valensi. Nah, di sini Ibu ada 2 gambar nih. Gambar yang pertama itu tentang neon. Nah, ada yang tahu nomor atom dari neon itu berapa? Coba tengok di tabel periodiknya, nomor atom dari neon itu ada berapa? Nomor 10, Bu. Ada 10 kan? Nah, coba kita hitung saja. Ya. Itu enggak dia 10 nomor atomnya? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk lingkaran yang pertama ini dia punya 2 elektron, dan lingkaran yang kedua ini dia punya 8 elektron. Nah, ini dia udah stabil atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kenapa Udah. dia udah stabil? Karena elektron valensinya berjumlah 8. Ya, betul. Jadi, sinian ini dia udah stabil karena elektron valensinya itu udah ada 8. Jadi, dia udah oktet. Nah, kalau gambar yang kedua ini elektron valensinya ada berapa? 2. 2, Bu. Ada 2. Nah, ini unsur apa yang nomor atomnya ada 2? Helium. Helium. Helium, Bu. Helium ini dia udah stabil atau belum? Belum. Nanti selanjutnya kita bahas dia udah stabil atau belum. Nah, untuk selanjutnya coba satu orang baca susunan elektron stabil tadi. Coba Gina Aulia Saya, Bu. baca. Halo, dengar suara Ibu? Coba. Coba satu orang baca, Nak. Kalau enggak, via Ramadhani coba baca. Ya, Bu. Susunan elektron stabil. Pada dasarnya, sifat unsur ditentukan oleh konfigurasi elektronnya. Berikut adalah konfigurasi atom-atom gas mulia yang merupakan atom-atom stabil. Unsur He, nomor atomnya 2, konfigurasi elektronnya 2. Ne, nomor atomnya 10, konfigurasi elektronnya 2, 8. Ar, nomor atomnya 18, konfigurasi elektronnya 2, 8, 8. Kr, nomor atomnya 36, konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 8. Nah, jadi pada dasarnya tuh sifat unsur itu ditentukan oleh konfigurasi elektronnya. Nah, di bawah ini ada tabel nih yang menunjukkan tentang konfigurasi atom-atom gas mulia, yang mana dia tuh merupakan stabil. Di sini yang pertama ada unsur helium dengan nomor atom 2. Nah, konfigurasi elektronnya 2. Nah, tadi kan kata kalian dia belum stabil kan? Tapi karena He ini helium ini dia termasuk dalam unsur gas mulia. Tadi kan udah Ibu bilang semua unsur gas mulia itu dia stabil. Nah, jadi untuk stabil itu dia harus membentuk 2 atau 8 elektron valensi. Jadi helium ini dia udah stabil ya, karena dia udah membentuk 2 elektron valensi. Jadi nanti ada teori yang mengatakan kalau untuk dia mencapai stabil dia harus membentuk duplet 2 atau dia harus membentuk 8 atau oktet. Jadi si helium ini dia udah stabil. Nah, untuk neon ini juga nomor atomnya 10, jumlah konfigurasi elektronnya 28. Jadi dia ini udah stabil juga karena elektron valensi terakhirnya itu ada 8. Yang ketiga itu Ar, nomor atomnya 18 dengan konfigurasi elektron 288. Ini udah stabil atau belum? Sudah. Udah ya. Jadi Ar ini dia udah stabil. Nah, Kr ini juga dia udah stabil karena elektron valensi terakhirnya ada 8. Nah, si Xe juga xenon juga nomor atomnya 054. Nah, elektron valensi terakhirnya juga 8 kan. Jadi dia ini juga udah stabil. Dan yang terakhir itu ada Rn dengan nomor atom 86 dan konfigurasi elektronnya bisa dilihat ya 2, 8, 18, 32, 18, dan 8. Ini udah stabil atau belum? Sudah. Jadi dia ini udah stabil ya, karena elektron valensi terakhirnya itu ada 8. Jadi dia untuk stabil itu dia harus membentuk duplet 2 atau dia harus membentuk oktet. Oktet itu jumlahnya 8. Jadi si helium ini dia udah stabil. Ini selanjutnya, coba satu orang baca. Coba Raka Putra baca.
Dari konfigurasi elektron tersebut, Kossel dan Lewis membuat kesimpulan bahwa konfigurasi elektron atom-atom stabil bila jumlah elektron terluarnya 2 atau duplet atau 8 oktet. Untuk membentuk elektron sepertiga semulia dapat dilakukan dengan cara membentuk ion atau membentuk pasangan elektron bersama. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, jadi di sini ada teori menurut Kossel dan Lewis, yang mana orang berdua ini dia membuat kesimpulan. Nah, kalau elektron atom-atom itu dikatakan stabil, kalau dia membentuk elektron terluarnya atau elektron valensinya itu ada 2 atau duplet atau 8 atau oktet. Ibu ulang lagi ya. Jadi dia tuh dikatakan stabil kalau dia elektron valensinya atau elektron terluarnya itu terdiri dari 2 atau duplet atau 8 atau yang disebut juga dengan oktet. Nah, gimana nih unsur-unsur yang lainnya, Bu? Kalau dia elektron terluarnya nggak 2, nggak 8. Jadi gimana, Bu? Nah, untuk membentuk elektron seperti gas mulia, dapat dilakukan dengan cara membentuk ion atau membentuk pasangan elektron bersama. Nah, itulah gunanya tadi ikatan itu, supaya nanti dia membentuk kestabilan. Nah, ini ada gambar dari Na atau natrium. Coba satu orang baca. Coba satu orang Untuk baca, Nak. mencapai kestabilan atom, dapat melepaskan elektron kulit terluarnya. Unsur jenis ini disebut logam. Nah, di sini ada unsur natrium. Natrium tuh punya nomor atom berapa? 11. 11. Natrium itu punya nomor atom 11. Nah, kita cek dulu di sini. Betul nggak nomor atomnya 11? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti betul nomor atom Na itu ada 11. Nah, jadi Na ini dia akan melepaskan elektron kulit terluarnya. Elektron kulit terluar dari Na ini ada berapa? 1. Ada berapa? 1. 1, Bu. Ada 1. Jadi elektron terluar dari si Na ini ada 1. Nah, nanti elektronnya inilah yang akan dilepas oleh si Na tadi. Nah, unsur ini disebut juga dengan unsur logam. Jadi unsur yang melepaskan elektron itu, Nak, disebut dengan unsur logam. Ingat ya, kalau unsur yang melepaskan elektron itu disebut dengan unsur logam. Nah, ini ada lagi gambar yang kedua. Itu gambar tentang Cl. Coba satu orang baca. Untuk mencapai kestabilan atom, dapat menerima elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Unsur ini disebut non-logam. Nah, di sini ada unsur Cl. Cl itu punya nomor atom berapa? 17. Cl punya nomor atom 17. Ya. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi si Cl ini dia punya nomor atom 17. Elektron valensi atau kulit terluar dari si Cl ini ada punya berapa atom? 7. Ada punya berapa elektron? 7. Ada 7. Tadi si Na dia punya berapa elektron kulit telurnya? 1. Jadi nanti si Na ini kan punya 1, si Cl ini dia punya 7. Nah, tadi kan udah dibilang kalau dia untuk stabil itu dia harus berjumlah 2 duplet atau dia harus berjumlah 8. Nah, nanti si elektron yang 1 dari si Na ini akan dilepaskan dan diberikan kepada si Cl ini supaya nanti si Cl ini dia stabil kan? Karena di kulit keluarnya masih 7. Dia untuk stabil itu dia harus berjumlah oktet atau 8. Nah, nanti si Cl ini dia akan menerima elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Nah, unsur yang menerima ini disebut dengan unsur non-logam. Ingat ya, unsur yang menerima itu disebut dengan non-logam. Kalau tadi unsur yang menerima tadi disebut dengan unsur apa?
Unsur logam, Bu. Logam. Kalau dia menerima disebut unsur logam. Kalau dia memberi, kalau dia salah Ibu, maaf. Kalau dia memberi, dia disebut dengan unsur logam. Kalau dia menerima, dia disebut dengan unsur non logam. Kalau dia memberi itu logam, kalau menerima itu non logam. Ini ada contoh unsur untuk mencapai kestabilan atom. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan kan, nanti si Na ini dia akan mendonorkan satu elektronnya kepada si Cl. Cl ini dia elektron valensi telurnya kan ada 7, jadi yang satu ini akan didonorkan ke si Cl ini. Nah, akhirnya nanti tandanya berubah dari si Na berubah menjadi Na+. Ada yang tahu kenapa Na ini dia berubah nanti menjadi Na+? Karena dia memberikan Dia elektron. melepas elektron, Bu. Karena dia memberikan Melepaskan elektronnya. Karena dia memberikan elektronnya pada si Cl tadi. Nah, kalau Cl ini kenapa dia dari Cl berubah menjadi tandanya menjadi Cl-. Karena dia menerima elektron. Karena dia menerima elektron dari si Na tadi. Nah, ini ada struktur Lewis. Coba satu orang baca. Coba nak satu orang baca tentang struktur Lewis. Struktur Lewis penulisan atom-atom disertai dengan sebaran elektron valensi yang mengelilingi atom. Elektron-elektron valensi digambarkan sebagai. Nah, di sini ada struktur Lewis. Jadi struktur Lewis atau dot Lewis itu dia menggambarkan penulisan atom-atom disertai dengan sebaran elektron valensi yang mengelilingi atom-atom. Nah, elektron-elektron valensi ini biasanya digambarkan sebagai titik. Kalau nggak biasanya dia dilambangkan dengan simbol-simbol gitu. Bisa juga X, bisa juga titik. Nah, di sini ada contohnya nih. Unsur yang pertama itu ada hidrogen dengan nomor atom 1. Nah, jadi elektron valensi dari hidrogen itu 1. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya karena dia punya elektron 1, kita gambarkan satu titik di H yang ini. Untuk unsur yang kedua itu ada oksigen dengan nomor atom 8. Kita buat konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Jadi elektron valensi dari si O ini ada 6. Jadi untuk itu kita gambarkan dia titiknya ada 6 pada O ini untuk gambar struktur Lewisnya. Dan juga untuk C ini dia kan ada 6 nih nomor atomnya. Kita uraikan dia dulu, kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Ada 2 dan 4, berarti elektron valensi dari C ini ada 4. Baru nanti kita gambarkan dia struktur Lewisnya. Jadi struktur Lewis seperti ini, nampak ya gambarnya? Dia ada 4 nih titiknya, karena kan elektron valensinya ada 4. Nah, unsur yang keempat itu ada 10 neon, ada 2 dan 8. Jadi elektron valensinya 8. Nah, gambar struktur Lewisnya nanti dia titiknya ada 8. Jadi 10 Ne ini dia udah stabil atau belum? Udah. Udah, Bu. Udah stabil? Udah. Saya ngajar juga. Ditarik kursinya, Dek. Itu kursi Bapak. Nih, tolong kasih si Pina udah ya. Pina ada dia ngajar biologi enggak kan? Ada. Bentar ya. Tapi udah aku kasih sama Mak. Kita masuk unsur yang kelima itu ada unsur Al. Pelajaran apa? Kimia. Oh, kimia. Al dengan nomor atom 13. Nah, kita buat dulu konfigurasi elektronnya ya. Di sini konfigurasi elektronnya 283. Setelah berarti elektron valensi dari si Al ini dia ada 3. Nanti baru kita gambarkan dia struktur Lewisnya Al ini ada 3, 1, 2, 3. Mengajar oleh guru Panmong. Siapa nih? Kita lanjut ya, jenis ikatan kimia. Dengar suara Ibu, Nak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Intan, Bu. Intan. Intan yang punya tuh.
Halo, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Selanjutnya itu mengenai jenis Selanjutnya ini jenis ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu ada 3 jenis. Yang pertama itu dia ada ionik, yang kedua ada kovalen, yang ketiga itu ada dia logam. Nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Struktur ionik itu dia punya struktur yang besar. Ionik ini kayak sama dia dengan ikatan ion. Ikatan yang kedua itu ada ikatan kovalen. Dia strukturnya ada yang sedang sama ada yang besar. Ikatan logam, terus yang terakhir ada ikatan logam. Dia strukturnya itu besar. Nampak ya gambarnya kalau untuk ionik itu contohnya natrium klorida atau NaCl. Kovalen, dia contohnya air atau H2O. Kalau untuk kovalen yang strukturnya besar itu ada berlian. Dan yang terakhir itu untuk logam itu contohnya ada besi atau Fe. Belum. Selanjutnya Rara. Lanjut yang selanjutnya. Selanjutnya Rara. Halo, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Coba satu orang baca tentang ikatan ion. Nggak suka kena angin. Belum. Saya boleh. Halo, coba satu orang baca. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif atau serah terima. Bentar ya. Udah dibaca? Sudah, Bu. Udah, jadi kita masuk ikatan yang pertama itu mengenai ikatan ion. Jadi ikatan ion itu dia terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif atau serah terima elektron. Nah, yang pertama itu dia ada ion positif. Ion positif itu terbentuk jika suatu atom itu dia melepaskan elektron. Sedangkan ion negatif itu dia terbentuk ketika suatu atom itu dia menerima elektron. Nah, tadi ikatan ion itu kan kata kuncinya tadi serah terima elektron. Berarti dia ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Nah, nanti dari ikatan ion itu dia juga terbentuk ion positif sama ion negatif. Nah, kalau ion positif itu dia untuk atom yang melepaskan elektron. Sedangkan nanti ion yang negatif itu dia untuk yang menerima elektron. Nah, bisa kita tengok tadi contohnya ya. Dan tadi dari Na dia berubah jadi Na+. Berarti dia itu melepaskan elektron. Sedangkan dari Cl tadi berubah dari tandanya menjadi Cl-. Berarti dia itu menerima elektron. Kalau dia berubah tandanya menjadi plus, berarti dia itu melepaskan atau menerima? Melepaskan. Kalau dia positif berarti dia menerima kan? Kalau dia negatif itu dia berarti kalau dia melepaskan berarti dia positif. Kalau dia menerima berarti tandanya berubah jadi negatif. Ingat ya? Ini cuma himbauan aja. Nggak harus loh. Kita lanjut materi selanjutnya itu mengenai elektronegativitas. Elektronegativitas itu ialah besarnya daya menarik elektron ke dalam suatu atom dalam penggabungan kimia. Coba satu orang baca yang logam. Logam mudah, yang pertama mudah menyerahkan elektron, yang kedua membentuk kation, yang ketiga elektropositif.
Ya, tadi kan udah Ibu jelaskan kan di awal tadi dia kalau dia melepaskan itu dia logam atau non logam? Logam. Logam. Logam kan? Kalau dia melepaskan itu dia logam. Kalau dia menerima itu non logam. Nah, di sini kan ada nih mudah menyerahkan elektron. Kalau logam itu dia sifatnya dia mudah menyerahkan elektron. Dan kalau untuk logam ini dia membentuk kation dan juga dia elektropositif. Kalau elektropositif itu tandanya positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau dia tandanya positif, dia menerima atau melepaskan? Melepaskan. Melepaskan. Berarti udah paham ya. Kalau untuk non logam itu dia mudah menerima elektron, terus dia nanti membentuk anion, dan juga dia elektronegatif. Berarti nanti tandanya dia berubah menjadi negatif. Contohnya Cl menjadi Cl-. Nah, di sini ada sistem periodik unsur. Tadi kan udah Ibu bahas kan mengenai elektronegativitas. Ingat ya kata kuncinya, dia semakin ke kanan, elektronegativitasnya itu akan semakin besar. Dari kiri ke kanan, elektronegativitasnya akan semakin besar. Dari kiri ke kanan dia tadi kenapa, Nak? Bisa diulang? Makin besar. Semakin besar. Apanya yang semakin besar? Elektronegativitasnya akan semakin besar kan? Iya. Jadi dia semakin ke kanan, dia akan semakin mudah untuk menarik elektron. Semakin dia ke kanan, elektronegativitasnya akan semakin besar, jadi dia akan semakin mudah untuk menarik elektron. Coba Ibu kasih contoh di sini BE dengan B. Mana yang paling besar elektronegativitasnya? B. Kenapa dia B? Karena dia di kanan. Karena dia semakin ke kanan dia semakin besar elektronegativitasnya. Kalau Mg dengan Cl mana yang paling besar? Cl. Kenapa Cl? Karena dia di sebelah kanan. Elektronegativitas lebih besar. Ya, betul. Karena semakin ke kanan elektronegativitasnya akan semakin besar, jadi dia akan semakin mudah untuk menarik elektron. Kalau umpamanya Sf dengan Pb itu berarti yang lebih elektronegativitas itu adalah Pb. Karena dia lebih mudah untuk menarik elektron dan dia terletak di sebelah kanan. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham, Nak? Paham ya sampai sini? Nah, kita masuk di sini contoh soalnya. Coba satu orang baca contoh soalnya. Tuliskan banyak senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi kimia pasangan unsur-unsur berikut. 1. 20 Ca dan 35 Br. 2. 56 Ba dan 17 Cl2. Udah nih. Jadi di sini ada contoh soal, tuliskan rumus senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi kimia pasangan unsur-unsur berikut. Unsur yang pertama itu ada Ca dengan nomor atom 20 dan ada Br2 dengan nomor atom 35. Unsur yang kedua ada Ba dengan nomor atom 56 dan Cl dengan nomor atom 17. Cl-nya ada 2. Ada yang bisa jawab? Ini yang kelas sekarang. Ini satu duanya. Ada yang bisa jawab? Iya. Halo, ada yang bisa jawab nih? Atau Ibu jelaskan? Ini nilai rapornya. Iya, Bu. Jelasin, Bu. Iya, 1, 2. Nah,
Beda nih. Contohnya, tadi kan ada Ca dengan Br2. Nomor atom dari si Ca itu ada 20. Jadi, dengar suara Ibu, Nak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ribut ya? Ya, soalnya lagi rame di sini. Guru-gurunya lagi rame. Tapi dengarkan suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada Ca dengan nomor atom 20. Kita buat dulu elektron valensi dari si Ca ini. Kita uraikan dia dulu. Di sini elektron valensinya ada 2, 8, 8, dan 2. Jadi elektron valensi dari si Ca ini ada 2. Kemudian kita buat lagi si Br nih. Br nih dia punya nomor atom 35. Kita buat lagi konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari si Br ini ada 2, 8, 18, dan 7. Jadi elektron valensi dari si Br ini ada berapa? 7. Ada 7. Elektron valensi itu yang terakhir ya. Kalau elektron valensi yang terakhir dari si Ca ini kan ada 2. Kalau yang Br ini elektron valensinya ada 7. Nanti baru kita gambarkan dia struktur Lewisnya, Nak. Kita buat dulu Ca. Kita buat dulu Ca di sini. Kita gambarkan Ca dia punya elektron valensi 2 kan? Kita gambarkan dia dulu satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kita gambarkan dia dengan X. Kita gambarkan dulu satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nanti baru kita gabungkan dia dengan si Br. Br ini kan punya elektron valensi 7. Nah, kita gabungkan dia dengan si Br ini tadi. Nah, nanti satu elektron Ca ini akan diberikan kepada Br yang sebelah kanan. Satu lagi elektron si Ca ini dia akan diberikan lagi kepada Br yang sebelah kiri. Jadi Br ini dia akan stabil nanti nih karena dia udah membentuk 8 elektron atau oktat. Jadi satu nanti elektron yang si Ca ini akan diberikan ke Br yang sebelah kanan. Satu lagi akan diberikan lagi nanti ke Br yang sebelah kiri. Jadi nanti dia akan stabil dan dia akan membentuk ikatan ion. Nanti dia akan menjadi CaBr. Nah, kalau dia memberikan tadi tandanya berubah menjadi Positif. Positif, Bu. Makanya di sini tandanya berubah menjadi Ca2+. Kenapa dia 2? Ada yang tahu? Karena elektron valensinya 2. Karena mencapai kestabilan. Karena Ca ini kan memberikan 2 elektronnya kan? Satu ke Br, satu lagi ke Br yang ini, satu ke Br yang sebelah kanan, dan satu lagi ke Br yang sebelah kiri. Makanya dia berubah menjadi Ca2+. Kalau NaCl kan tadi satu aja kan Cl Na plusnya karena dia memberikan satu elektronnya. Kalau ini 2 elektron diberikannya, makanya dia berubah tandanya menjadi Ca2+. Karena dia 2 elektron diberikan. Ada ke Br yang sebelah kanan, ada juga ke Br yang sebelah kiri satunya lagi. Akhirnya untuk Br ini dia berubah menjadi Br- karena dia menerima elektron dari si Ca tadi. Nah, nanti akan terbentuklah CaBr2. Paham sampai sini? Insya Allah paham, Bu. Paham? Kita lanjutkan nih ke soal yang ke nomor 2. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita lanjut ya, soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 itu ada BaCl 2. Cl-nya juga 2. Kita buat dulu konfigurasi elektron untuk si Ba ini ya. Konfigurasi elektron dari si Ba, kita tentukan dulu nomor atomnya. Nomor atom dari si Ba ada berapa? Ada berapa nomor atomnya? 56. 56. Nomor atom dari Ba ini ada 56. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Di sini konfigurasi elektronnya ada 2, 8, 18, 18, 8, dan 2. Elektron valensi dari Ba ada berapa? 2. Nah, elektron valensi dari si Ba ada 2.
Nah, untuk si Cl kan nomor atomnya tadi 17, sudah kita bahas. Nah, kita uraikan dia dulu. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya 287. Jadi elektron valensi dari si Cl ada 7. 7. Kalau Ba tadi 2 elektron valensinya. Cl dia punya 7 elektron valensi. Nah, nanti baru kita gambarkan dia struktur Lewisnya. Baru kita gambarkan. Ba kan punya 2 elektron valensi. Kita gambarkan dia dulu satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. X ini ya. Ini kalau X ini dia untuk si Ba, untuk elektron valensinya Ba. Nah, nanti baru kita gabungkan dia, baru kita hubungkan dia dengan Cl. Cl ini kan punya 7 elektron valensi. Supaya dia stabil, dia harus membentuk 8 kan? Nah, nanti Ba yang satu ini, dia akan diberikan kepada Cl ini sebelah kanan. Terus elektron yang satunya lagi akan diberikan kepada Cl yang sebelah kiri. Supaya dia membentuk stabil. Jadi dia ini udah stabil atau belum? Belum. Udah stabil nih? Tunggu. Halo? Udah, Bu. Udah. Ini dia udah stabil atau belum? Udah. Udah Bu. kan? Karena Udah. tadi dia untuk stabil tuh dia harus membentuk oktet kan? Harus dia membentuk 8 elektron. Coba kita hitung, betul nggak ada 8 elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini dia stabil ya, karena dia udah 8 elektronnya. Kita hitung lagi yang sebelah kirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang sebelah kirinya juga udah stabil. Jadi dia ini udah stabil. Nah, nanti baru lagi yang memberikan elektron itu Ba atau Cl? Ba. Nanti dia tandanya akan berubah menjadi 2 plus. plus. Nanti dia akan berubah tandanya Ba2. menjadi plus. Nah, karena dia memberikan 2 elektron, makanya nanti tandanya menjadi Ba2 plus. Karena 2 elektron yang diberikan kepada Cl. Makanya nanti dia tandanya berubah menjadi Ba2 plus. Sedangkan Cl ini kan dia menerima elektron kan, makanya nanti berubah tandanya menjadi Cl min. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari pembahasan kita? Coba kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Tadi kan awalnya kita udah bahas nih ikatan ion, terus kestabilan atom. Pertama kita bahas ikatan kimia. Setelah itu nanti kestabilan atom. Setelah itu struktur Lewis. Baru yang terakhir itu ikatan ion dan contohnya. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Halo, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Coba lah, Marsha Naila, apa yang kamu dapat dari pembelajaran pagi ini? Halo Marsha, dengar Ibu? Ya udah kita simpulkan aja lah ya, sama-sama ya. Nih ada kesimpulannya. Coba satu orang baca kesimpulan yang nomor 1. Ikatan kimia bertujuan untuk mencapai kestabilan. Jadi ikatan kimia itu dia punya tujuan untuk mencapai kestabilan. Tadi dia diibaratkan dengan apa, Nak? Batu bata dengan semen, Bu. Dengan batu bata dan semen kan? Batu bata itu dihubungkan dengan semen. Nah, untuk yang kedua itu, coba satu orang baca.
Semua unsur gas mulai stabil dikarenakan unsur gas mulia memiliki 8 elektron valensi, kecuali He yang hanya memiliki 2 elektron valensi. Nah, tadi kan unsur gas mulia itu udah Ibu jelaskan dia stabil. Dia dikatakan stabil karena unsur gas mulia itu dia punya 8 elektron valensi, kecuali He yang hanya memiliki 2 elektron valensi. Tapi si He ini juga dia stabil. Semua unsur gas mulia itu dikatakan stabil karena dia punya 8 elektron valensi. Coba kesimpulan yang ketiga lagi, satu orang baca. Kosel dan Lewis membuat kesimpulan bahwa konfigurasi elektron atom-atom stabil bila jumlah elektron terluarnya 2 atau disebut duplet, atau 8 atau disebut oktet. Nah, dia konfigurasi elektron atom itu dia dikatakan stabil kalau dia punya kulit terluarnya itu atau elektron terluarnya itu dia duplet atau 2 atau dia 8. Jadi dia untuk stabil dia harus membentuk 2 atau duplet atau dia harus membentuk 8 atau oktet untuk elektron terluarnya. Ini dikemukakan oleh Kosel dan Lewis. Kita masuk kesimpulan yang keempat. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik, gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif atau serah terima elektron. Nah, jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatis antara ion positif dan ion negatif atau serah terima elektron. Jadi ikatan ion itu dia serah terima elektron. Ada yang menyerahkan elektron dan ada juga yang menerima elektron. Ingat ya, kata kunci dari ikatan ion itu nanti dia serah terima elektron. Coba yang keempat lagi. Yang keberapa tuh? Yang kelima. Maaf, salah Ibu. Coba yang kelima. Ion positif terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron. Nah, ion positif itu terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron. Makanya nanti dia berubah tandanya menjadi plus, karena dia melepaskan elektron. Nah, untuk yang terakhir nih, coba. Ion negatif terbentuk ketika suatu atom menerima elektron. Nah, untuk yang terakhir itu ada ion negatif itu terbentuk ketika suatu atom menerima elektron. Jadi kalau dia menerima elektron itu nanti dia akan berubah tandanya menjadi min. Itu contohnya Cl menjadi Cl min, dan ion positif itu contohnya Na menjadi Na plus. Terus ada lagi satu lagi tadi. Kalau dia melepaskan itu tadi unsur apa? Unsur logam. Logam. Kalau dia menerima itu dia unsur logam. Ya betul ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Cukup. Jadi udah paham nih kan? Sudah. Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya udah paham. Nah, untuk tugas LKPD atau apa udah dibuat kan semuanya? Sudah, Bu. Udah pada siap kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Terus ada di sini yang belum ulangan atau belum mengikuti kuis? Udah semua kan? Saya belum, Bu. Kalau ada yang belum ngumpulin tugas atau apa, atau ada yang belum ngikuti ulangan, atau ada yang belum mengikuti kuis, mohon segera hubungi Ibu ya. Atau ada kawan-kawannya tuh yang belum ngumpulin tugas atau belum ulangan, suruh dia hubungin Ibu. Karena bentar lagi kan kalian ujian. Nanti sayang kalau nilainya itu apa, kosong. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan,
Berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ibu sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu, Assalamualaikum.